Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafli Balahi. Grup saya S1121086. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas seperti data diberikan oleh dosen saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang urutan berbasis array atau bisa dibilang itu adalah array based sequence. Nah, misalnya di sini isinya itu menjelaskan tentang urutan Python array tingkat rendah. Kemudian itu ada array referensial, array kompak, array dinamis, dan amori, amortisasi. Kemudian implementasi array dinamis. Dan kemudian itu adalah analisis amortisasi array dinamis, daftar Python, dan efisiensi tipe sequence Python. Kemudian itu class list dan tuple. Nah, di bagian sini ada clustering, dan di sini di bagian clustering itu menggunakan urutan berbasis array seperti untuk sebuah permainan, menggunakan urutan kriptografi dan dataset. Nah, saya sini paling utama adalah tipe urutan Python. Setelah sequence daftar tuple dan string perilaku umum, itu masing-masing mendukung pengindeksan untuk mengakses elemen individual dari satu urutan, misalnya sequence. Masing-masing menggunakan konsep tingkat rendah yang dikenal sebagai array untuk mewakili urutan. Perbedaannya terletak pada abstraksi yang diwakili oleh kelas-kelas ini. Bagaimana struktur data kompleks ini diimplementasikan. Pemahaman yang lebih mendalam tentang struktur data ini penting untuk pemahaman yang baik. Nah, di sini ini jelaskan tentang array tingkat rendah, dan contohnya saya bisa menjelaskan berapa angka-angka array atau alamat memori, dan kotak-kotak ini menjelaskan tentang sebagai byte informasi. Dan lanjut, dan memori utama komputer dari bit informasi. Bit-bit tersebut biasanya dikelompokkan ke dalam unit lulusan tergantung pada arsitektur sistem yang tepat. Unit yang umum adalah byte yang setara dengan 8 bit. Setiap byte informasi dan memori dikaitkan dengan nomor unik yang fungsi sebagai alamatnya, alamat memori. Random access memory atau RAM, meskipun data-data aplikasi memori berurutan perangkat keras, komputer didesain untuk masuk alokasi memori manapun secara efisien menggunakan alat memorinya. Artinya, lebih baik yaitu 86.359. Sama mudahnya dengan ambil baik 309. Ambil baik bagian terakhir. Di sini setiap baik memori individu dapat simpan atau diambil dalam waktu kosong atau satu, itu benar atau salah. Nah, array adalah sekelompok panel terkait disimpan disimpan satu demi satu dalam bagian memori komputer yang sebelahan. Nah, di sini setiap karakter mengikuti terdiri dari 16 bit atau 2 byte. Contoh setiap rangkaian teks sebagai catatan karakter individual urutan. Setiap string menambah karakter seperti sampel akan disusun dalam 12 byte memori urutan. Setiap sel array harus menggunakan jumlah byte yang sama. Hal ini memungkinkan sel acak diakses dalam waktu yang konstan. Ini bisa lihat adalah sampel. Mulai dari angka 0 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian itu selnya berjumlah 5. Dimulai dari angka 0. Nah, setiap lokasi dalam array disebut sel. Dan indeks integral akan digunakan untuk mendeskripsikan lokasi sel dalam array.
Sebagai contoh sel dan indeks pilih 4 dengan indeks 4 BCL. Disimpan dalam lokasi memori 2154 dan 2155. Kalau sel manapun yang dengan indeks K saluran awal plus ukuran sel. Ini dengan array referensial. Itu merepresentasikan suatu instansi yang tahapan. Dan menggunakan mekanisme penyimpanan data berupa array referensi objek. Nah, seperti ini. Di sini memiliki contoh yaitu Rene, Joseph, Janet, Jonas, dan Virginia. Keenam nama tersebut akan disimpan dalam satu array yang berisi beberapa kolom. Yang bagi tiga. Nah, jadi pada level terendah, array terdiri dari rangkaian alamat memori tempat elemen-elemen rangkaian itu berada. Tabel alamat memori berukuran konstan dan karenanya Python dapat menjadikan akses suatu lingkungan dari elemen daftar tupel berdasarkan indeks. Daftar atau tupel hanya akan menyimpan urutan referensi ke objek yang akan disimpan. Jadi contoh data yang dapat mencakup beberapa referensi objek yang sama sebagai elemen daftar. Mungkin juga bagi satu objek menjadi elemen dari dua atau lebih daftar. Karena daftar tersebut hanya menyimpan referensi kembali ke objek tersebut. Contoh for 2 sama 15 hanya membuat referensi objek yang terdiri dan tidak dapat dibagi menjadi 15. Backup atau list file. Buat daftar baru yang referensi yang sama seperti yang ada dalam file, sesuai dengan dangkal. Salinan mendalam harus digunakan untuk menyalin sesuatu yang bisa dirubah. Salinan mendalam itu artinya adalah dalam bahasa Inggrisnya itu deep, deep copy. Ya, kita lanjut. Control zero by 8 atau 0 kali 8 menghasilkan daftar referensi yang nilainya sama 0 yang merupakan objek yang tidak dapat diubah. Kontras 2 plus sama dengan 1 membuat yang baru integer dengan nilai 0 tambah 1 dan meletakkan referensinya ke sel 2 dari array. Kontras daftar menerima referensi ke elemen yang baru ditambahkan tambahan 23, 29, 31 dan 14 Array kompak dalam Python. Array kompak menyimpan data kalimat dalam bentuk byte, bukan referensi expression contoh string. Contoh dari array kompak penggunaan memori secara visual akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan array referensial. Tidak ada overfitting penyimpanan ya. Data kalimat disimpan secara berurutan dalam memori. Ini memberikan kinerja komputasi lebih tinggi. Bukan tentang bentuk array, kompak ada di modul bernama array dengan dinamis. Saat membuat array di tingkat rendah, penting untuk menentukan ukuran pasti array tersebut secara eksplisit. Nama instansiasi. Ada sama beberapa bentuk tuple, Python, dan instance string yang tidak dapat diubah. Dan lebih kuat, ukuran dan isinya tidak dapat diubah. Kelas daftar Python memiliki array dinamis, di mana elemen dapat ditambahkan atau dihapus dari daftar. Semantik array dinamis mempertahankan array dasar yang memiliki kapasitas yang besar daripada penilaian daftar saat ini. Jika kapasitas yang dicatatkan habis, sistem akan menginisialisasi array baru yang lebih besar, ukurannya dan susunan yang lebih lama, kemudian diambil kembali oleh sistem. Daftar kosong memerlukan jumlah ruang 64 byte. Pada sini, memerlukan untuk menyimpan informasi berikut. Jumlah elemen aktual yang saat ini disimpan dalam daftar, jumlah maksimum elemen yang dapat disimpan. Kemudian segala yang dialokasikan saat ini. Setiap alamat memory adalah angka 64 byte, 64 bit atau 8 byte. Kapasitas cadangan meningkat 32 byte 4 sel menjadi 64 8 sel dan seterusnya saat array diperluas terus-menerus dengan menambahkan objek baru. Sini saya akan mencobanya.
Malahan jadi terabuk. Saja semua saat coba di yang dapat ya, ya coba kemudian dari yang selamat saja
yang lebih mudah. Gitu. Nah, Biasanya sini harus besar. Ya, karena lain. Ya, mulai karena sedikit terdapat beberapa data yang tersimpan dalam apa bisa tulis. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat saja dan ini bagian pembuatan rel. Ini kemudiannya saya akan bikin. Jadi saya dan di sini analisis amortisasi. Analisis yang di amortisasi mengacu pada penentuan waktu dan untuk sesuatu tentang operasi. Berbeda dari analisis kasus rata-rata karena tidak membuat asumsi apapun tentang bias tentang distribusi nilai data. Analisis diamortisasi adalah analisis kasus terburuk untuk urutan operasi daripada untuk di operasi individual. Motivasi untuk melakukan analisis diagnostisasi adalah untuk lebih memahami waktu berjalan dari teknik tertentu, di mana analisis kasus terburuk standar memberikan gambaran yang lebih baik. Tingkat pesimis. Analisis diamortisasi umumnya berlaku pada metode yang terdiri dari serangkaian operasi, di mana sebagian besar operasinya murah, tapi beberapa operasi tersebut mahal. Jika tidak dapat menunjukkan bahwa operasi-operasi yang mahal itu jarang, kita dapat mengubahnya ke operasi-operasi yang murah, dan hanya untuk mengikat operasi-operasi yang murah. Dan hanya mengikat operasi-operasi yang murah. Tetapkan biaya buatan pada setiap operasi dalam melakukan tersebut, sehingga total biaya buatan untuk melakukan operasi tersebut tidak total biaya real tentang tersebut. Biaya buatan ini disebut biaya diamortisasi atau suatu operasi. Analisis amortisasi adalah dinamis, melihat komputer sebagai peralatan yang dioperasikan dan koin untuk menggunakan pembayaran sekitar cyber dollar. Untuk jumlah waktu operasi yang konstan. Jadi saat suatu operasi kan kita mesti memiliki cukup cyber dollar yang tersedia di rekening. Ya, pada saat ini untuk berjalannya operasi tersebut. Dengan demikian, jumlah total cyber dollar yang dihabiskan untuk setiap komputasi akan menjadi sebanding dan total waktu yang dihabiskan pada perhitungan itu. Kami dapat menggunakan biaya lebih pada beberapa operasi untuk uang cyber untuk membayar untuk orang lain. Nah, di sini proporsi relatif satu kita lewati saja dan sini nilai rumus 2 i, lebih besar dari 0 efeknya. Ini adalah contohnya dan ini di bagian perbandingan visualisasinya. Ini gambar A dan gambar B.
Nah, sini saya harus saja. Terus ada orang interaksi. Nah, ini sudah cukup dan semoga yang mengangkatkan. Kami mempelajari hal berikut dalam pelajaran itu pertama cara kerja array, tingkat rendah inisialisasi, mengakses elemen dan lain-lain. Array referensial, array kompak, dan membuat dan mengolah array dinamis. Kemudian memahami urutan proses array Python, list, tuple, string. Kemudian kompleksitas rantai dalam mengelola urutan berbasis array ini. Dan beberapa aplikasi sequence list array. Dan yang terakhir itu adalah membuat array multidimensi. Nah, di sini adalah video yang menjelaskan beberapa cara kerja array. Jadi pada dinamis, array list, dan array berbasis runtime dan aplikasi sequence based array. Jelaskan dalam materi ini ya. Demikian video saya. Bila ada kurang, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.